Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, siapa dari Anda yang sekarang usianya 30 something ya, the end 30 akhir deh gitu ya. Nah ini kan berarti mendekati kepala 4. Nah ada yang bilang di usia 40 gitu ya, memasuki usia parubaya, kita mulai banyak khawatir. Apalagi untuk kita-kita yang aduh sampai sekarang kok kayak masih belum tahu ya mau dibawa kemana hidupnya gitu. Apalagi kita berpikir aduh usia 40 tahun berarti udah tua gitu ya, kekuatan tubuh sudah mulai menurun. Apalagi buat Anda yang belum mapping kehidupannya untuk mau kemana sih gitu ya. Apalagi kita sampai yang lebih ekstrim ya pemirsa ya. Ada yang berpikir, aduh usia 40, udah 50, berarti jelang kematian. Wah ini serem banget ya. Padahal sebenarnya orang berpikir gini, ada ya istilah life starts at 40 gitu. Padahal sebenarnya ada istilah bahwa sebenarnya kehidupan itu benar-benar bermulai pada usia 40 tahun. Tapi banyak yang kemudian khawatir dengan usia parubaya atau 40 tahun ini. Nah gimana sih caranya kita bisa kenal bahwa kita itu udah waduh agak-agak khawatir gitu ya dengan usia parubaya atau 40. Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenal krisis paruh baya. Nah ngomongin tentang parubaya ini kan getting closer to elderly gitu ya, lebih deket lagi ke usia-usia lansia. Nah kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos fakta seputar lansia dan penuaan. Kita bahas yang pertama bersama saya. Pertambahan usia membawa kelemahan. Betul, secara fisik kan kita manusia bisa dinilai dari dua hal, fisiologis dan psikologis. Nah kalau dari fisiologis gitu ya, kita ngerti bahwasanya lansia itu kan pasti ada proses degeneratif ya gitu, proses degenerasi sel-sel dalam tubuh yang mengindikasikan bahwa fungsinya agak menurun. Meskipun sebenarnya bisa di prevent ya, bisa dicegah dengan tindakan preventif sedari muda dengan makan makanan yang sehat, olahraga, lifestyle yang lebih sehat dan lain sebagainya. Tapi apakah memang selalu kalau kita ngomongin tentang lansia, ini selalu membawa kelemahan gitu ya. Kelemahan, sudah nggak kuat lagi, ini itu segala macam gitu ya. Apakah ini berlaku pada semua lansia atau hanya tertentu? Tergantung pada bagaimana bekal kita sewaktu muda, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Lansia kurang dapat beradaptasi dengan teknologi baru. Wah ini kan sekarang Gen Z ya gitu ya. Kita sudah memasuki era 4.0, bahkan mungkin sebentar lagi 5.0 ya. Benar-benar teknologi itu sangat dinamis gitu. Nah pertanyaannya dengan orang-orang tua gitu ya, orang-orang lansia, dengan perkembangan ini kita harus menghadapi ya, social gap iya, teknologi gap juga iya. Karena ternyata perkembangan teknologi, bahkan nggak usah ngomong lansia deh, saya aja yang masih usia begini gitu ya, untuk menghadapi zaman era 90-an, generasi 90-an sampai sekarang itu gapnya tuh luar biasa jauh, apalagi untuk lansia. Tapi apakah memang mereka selalu berat untuk beradaptasi dengan teknologi baru, atau sebenarnya tergantung approach-nya gimana, pendekatannya, kan daya tangkap orang mungkin beda-beda gitu ya. Oke, nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Kehilangan kreativitas saat menua. Pernah nggak ada ngerasa kayak ya udah deh, kan gini, kreativitas itu kan identik dengan bagaimana kinerja otak kita gitu ya. Nah seiring bertambahnya umur pastilah ya proses degeneratif dan lain sebagainya membuat kinerja otak kita, tubuh kita ini agak lumayan menurun. Tapi apakah memang ini berhubungan erat dengan kreativitas? Karena ada orang bilang, oh anak muda nih kreativitasnya tinggi, kalau udah ya mulai berumur agak menurun seperti itu. Tapi sebenarnya kreativitas itu apakah bergantung pada usia fisiologis atau sebenarnya tergantung bagaimana kita mentrain otak kita, mentrain kinerja kita untuk tetap being kreatif ya. Karena kreatif ini tidak selalu sejajar atau senada dengan usia fisiologis, tapi mungkin saja bisa dilatih, bahkan di usia lansia pun kita tetap bisa kreatif. Nanti akan kita bahas juga. Oke, kita lanjut poin selanjutnya pemirsa. Penuaan membawa kesepian. Sering nggak Anda melihat oma opa Anda di rumah ya, kakek nenek, Mbah Putri, ya, Mbah Kakung gitu ya di rumah. Mungkin duduk di kursi goyang, ngeliatin sambil lihat langit, sambil lihat taman gitu ya, sambil kayak nggak ngapa-ngapain, cuma lihat-liatin aja. Jadi yang kita pikir adalah, aduh hidupnya kok begitu sepi ya, begitu
tidak ada kehidupan gitu, tidak ada semangat. Tapi sebenarnya yang jadi pertanyaan kita ketika mereka melamun, ngeliatin taman, ngeliatin langit segala macam, ini memang mereka ini memang merasa benar-benar kesepian atau mereka lagi flashback gitu ya, refreshing dengan pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian dalam hidup mereka. Nanti akan kita bahas ya, ini kesepian atau memang mereka sedang mengenang memori-memori masa lalu yang mungkin nggak bisa mereka ceritakan ke orang lain karena nggak relate gitu ya. Oke, kita lihat poin yang terakhir pemirsa. Orang tua memiliki cara berpikir lama dan kuno. Kita tahu ya tadi udah disebutin, teknologi gap ada, social gap ada, paradigma juga pasti berbeda gitu ya antara kita yang milenial ini dengan mereka yang konvensional gitu ya. Nah, ini yang selalu menjadi gap di antara kita anak-anak muda milenial, apalagi generasi Z dengan generasi baby boomers gitu ya, yang waduh gapnya tuh jauh banget gitu. Sehingga kita berpikir mereka itu pasti pemikirannya masih kuno-kuno banget, konvensional, dan so oldies banget, old century banget lah gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas apakah memang semuanya pasti old fashion atau mereka juga bisa kok untuk berpikir secara modern. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar lansia dan penuaan, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, menarik banget ya pemirsa. Hari ini kita membahas tentang lansia dan penuaan. Mungkin kalau Anda sekarang, ini kan mau weekend gitu ya, aduh bentar lagi besok ulang tahun ke-40 gitu. Wow, udah deket-deket lansia, udah deket penuaan gitu ya. Terus muncul deh beberapa mitos-mitos yang mulai muncul gitu. Aduh, jadi kepikiran, overthinking dan lain sebagainya. Wait, tunggu dulu ya, kita mau bahas dulu. Apakah semua hal yang pernah Anda dengar ini fakta atau cuma mitos belaka? Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Desi Puspitasari, MPSI psikolog dari Smart Mind Center Consulting. Selamat pagi Mbak Desi, apa kabar? Ya, pagi Mas Raden, kabar baik. Kabar baik ya, semoga kita semua baik, sehat, dan sampai tua kita tetap sehat lahir batin ya Mbak ya. Amin. Ya. Amin. Amin, itu harapan kita, tetap sehat, fisiologis dan psikologisnya. Oke, Mbak Desi, sebelum kita membahas tema besar kita hari ini tentang krisis di usia parubaya ya, nanti kita akan bahas, kita akan membahas terlebih dahulu. Kalau usia parubaya itu kan berarti jalannya ke depannya adalah menjadi lansia dong gitu ya, menjadi tua, senior, apapun itu istilahnya ya. Nah, tapi akhirnya banyak orang yang worry juga, tidak hanya ngomongin masalah title-nya jadi lansia ya, tapi banyak orang yang akhirnya entah dari mulut ke mulut, entah dari artikel yang tidak jelas kevalidannya gitu ya. Nah, kita akan membahas beberapa mitos seputar lansia dan penuaan. Yang pertama adalah kalau kita udah mulai lansia, udah mulai tua, ini pasti tubuhnya lemah atau membawa kelemahan. Tapi apakah memang selalu identik lansia itu identik dengan lemah, lesu, gitu-gitu, atau sebenarnya tergantung juga dari sisi orangnya gitu, Mbak? Baik. Benar kata Mas Raden bahwa perubahan pada lansia tentu yang paling terlihat adalah perubahan fisiknya ya Mas Raden ya. Itu yang terjadi secara alamiah dan tidak bisa dihindari. Jadi tubuhnya mungkin menjadi lebih mudah lelah, tidak sekuat saat masih muda. Yang biasanya cepat jalannya, sekarang jalannya agak lebih bertahap. Gitu. Kemudian ada fungsi fisik tadi seperti pendengaran, kemudian penglihatan yang mulai berkurang ketajamannya. Muncul lagi perubahan penampilan yang kulitnya mulai putih, kemudian kulitnya mungkin tidak sekencang muda. Nah, ada penurunan pada fungsi fisik itu bisa juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Jadi mudah terserang berbagai penyakit gitu salah satunya. Tapi bukan berarti bertambahnya usia makin tua itu jadi menjadi kelemahan. Jadi tergantung pada gaya hidup individu tersebut. Jadi kalau misalnya dia menjaga kesehatan, pola tidurnya cukup, kemudian aktivitas untuk mengasah memorinya atau daya ingatnya baik, artinya itu tidak menjadi suatu kendala. Jadi bagaimana dia beradaptasi terhadap perubahan itu tadi. Jadi dia menerima akan perubahan fisiknya, tapi dia juga bisa mengatasinya dengan berbagai cara. Seperti itu sih Mas Raden. Oke ya, jadi akan tergantung ke pribadi masing-masing juga ya, banyak indikator atau faktor yang akhirnya menentukan apakah ketika kita tua kita akan menjadi pribadi atau sosok yang lemah atau tetap bersemangat, energik dan lain sebagainya ya. Oke, yang lanjut yang kedua nih.
Ini kalau lihat anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak usia balita pun sekarang udah bisa live ya, live di TikTok, live di Facebook, live di Instagram. Mereka tuh bener-bener apa ya bahasanya, kalau teknologi tuh bener-bener sophisticated banget, modern banget gitu loh. Tapi untuk kalangan baby boomers mungkin ya gitu ya, itu selalu diidentikan, susah banget adaptasi dengan teknologi-teknologi baru, ada tech gap gitu ya, ada gap teknologi di sana karena perkembangan teknologi kan dinamis banget dan fly so fast gitu ya Mbak, yang bener-bener terbangnya tuh cepet banget gitu ya. Nah, apakah memang selalu lansia ini akan selalu ada gap antara anak-anak muda dengan lansia yang dalam hal konteks teknologi gitu? Apa memang semua seperti itu atau lagi-lagi kembali seperti poin satu tadi, tergantung approach ke masing-masing individunya itu bisa berbeda dan penangkapannya pun bisa berbeda gitu? Ya, benar. Kalau dalam lansia tentunya pasti ada penurunan fungsi kognitifnya ya, berhubungan dengan teknologi baru. Jadi ada proses berpikir, kemampuan intelijensi seseorang juga sangat mempengaruhi. Jadi bagaimana dia kepribadian juga secara terbuka dan fleksibel, mau mengikuti zaman, artinya dia tidak merasa kurang dalam menerima teknologi. Jadi dia masih mampu untuk menerima teknologi berdasarkan dengan kemampuan kognitifnya, kemudian dia juga keluasan dia untuk bisa menerima berbagai informasi. Itu seperti pendekatannya. Oke ya. Jadi ada tantangan-tantangan itu. Oke ya. Jadi tergantung lagi ya kepribadinya gitu ya. Kalau emang dari mudanya sudah mulai tech addict ya tuanya pasti akan tetap terus berkembang gitu ya, menyesuaikan dengan zamannya. Oke, lanjut yang selanjutnya, ini juga banyak banget nih Mbak. Makanya kita selalu berpikir bahwasanya ketika kita ngomong tentang kreativitas yang direkrut pasti anak-anak muda semua, karena pikirannya kalau udah mulai tua, kreativitasnya udah menurun bahkan hilang gitu. Tapi apa sebenarnya semua lansia, semua orang yang dalam proses aging, penuaan, kreativitasnya benar-benar akan menurun bahkan hilang Mbak? Atau gimana tuh? Mungkin bukan hilang ya, tapi mungkin akan lebih melemah ya. Maksudnya tadi ngomongin penurunan tidak seperti waktu muda gitu. Karena kan memang ada penurunan tadi kognitifnya yang tadinya dia mungkin lebih cepat mengeluarkan ide-ide baru, tapi ini mungkin agak lebih lama. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa berkreativitas. Bagi seseorang individu yang masa mudanya itu lebih aktif untuk menyelesaikan suatu masalah menggunakan ide-ide kreatif, artinya dia semakin bertambah usia juga tidak benar-benar menghilang gitu. Jadi ada proses belajar dia untuk juga mengasah otaknya dia untuk menambah ilmu pengetahuan baru gitu. Jadi ada ibarat kayak olahraga otak, misalnya mereka jadi main catur, teka-teki silang, dan tergantung juga dengan gaya hidupnya juga yang sehat tadi. Oke ya, kalau bisa brain gym juga penting ya. Gitu ya, supaya tetap, yang penting adalah bagaimana mentrain otaknya tetap bekerja secara maksimal ya gitu. Apalagi kalau udah mulai usia pensiun kan kadang-kadang ada juga post power syndrome juga ya. Akhirnya mereka dulu mungkin punya jabatan ada segala macam, biasa berpikir kritis, tiba-tiba dihadapkan dengan keseharian yang monoton, malah justru kreativitasnya hilang. Tetap sih harus diberikan aktivitas, bukannya kita nyuruh-nyuruh kerja ya, tapi lebih kepada supaya otaknya tetap berjalan gitu ya. Oke, next adalah, nah ini juga yang sering ngomong opa kita, kakek nenek kita, Mbah Putri, Mbah Kakung gitu kalau orang Jawa ya. Itu duduk di kursi goyang, di teras sambil ngeliatin taman, ngeliatin langit, ngeliatin burung-burung gitu ya. Nah, apakah memang ketika mereka sendiri itu mereka merasa kesepian atau sebenarnya ada hal lain sih Mbak yang mereka pikirin, mungkin mereka flashback memori-memori dulu yang mereka nggak bisa ceritain ke siapa-siapa karena nggak mungkin relate juga kan gitu. Itu gimana Mbak? Kalau tadi berdasarkan contoh yang Mas tadi katakan bahwa ketika lansia itu merenung atau saat di waktu sendiri, artinya memang mungkin mereka lagi berpikir. Tapi kita juga harus lihat lagi bagaimana emosionalnya, emosinya stabil atau tidak. Misalnya dia lebih cenderung untuk menangis, terus kemudian menarik diri, merasa tidak bahagia. Karena kesepian itu biasanya dirasakan oleh individu tersebut ya. Itu biasanya ada dua, kesepian emosional yang dirasakan karena dia tidak terlibat aktif dalam hubungan orang yang lebih dekat, misalnya seperti pasangan, kemudian anak, atau kerabat terdekat. Nah, ketika dia mempengaruhi fungsi-fungsi kehidupannya, dia merasa sendiri, kemudian menarik diri, enggan untuk keluar, artinya dia memang merasa kesepian.
Tapi ketika dia hanya sendiri, tapi setelah itu mampu untuk bergabung bersama keluarga, misalnya dia masih bisa bercerita, merasa bahagia, merasa produktif, itu mungkin bukan kesepian gitu. Jadi kita harus lihat pendekatan dari mana. Oke, mungkin kalau akhirnya ya ada waktu untuk menyendiri, balik lagi ke keluarga, mungkin itu me time-nya mereka gitu ya, bukan berarti Ya, mereka kesepian kan. Kan kita juga anak-anak muda ya, kayak kita yang banyak, kita kan masih usia 17-an gini kan, tetap juga butuh me time ya. Benar. Apalagi butuh lansia gitu ya, mereka juga pasti butuh me time. Oke, yang terakhir nih, aduh ini biasa clash ya antara orang tua sama anak-anaknya, apalagi kalau anaknya milenial, apalagi generasi Z sekarang ya, aduh bener-bener yang pokoknya modern banget deh bahasanya. Mereka selalu bilang gini, aduh udah deh mama nggak ngerti, mama kuno, pemikirannya lama gitu. Nah tapi apa memang benar, maksudnya semua orang tua itu berpikirnya lama dan kuno, terlalu konvensional untuk anak-anak milenial gitu. Apalagi ya tergantung dinamis atau tidaknya pemikiran seseorang, tergantung bagaimana approach mereka untuk knowledge gitu ya, menambah knowledge, menambah pengetahuan dan lain sebagainya. Ya, kepribadian seseorang juga menentukan ya, misalnya dia memang sosok individu yang lebih bijaksana, terbuka akan segala informasi yang baru sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian lebih fleksibel, jadi artinya dia tidak kaku, tidak berdasarkan dengan persepsi sudut pandang dia saja, tapi dia juga menerima masukan-masukan dari orang lain dan mengkaitkan dengan pengalaman atau ide-ide yang mereka peroleh dari sejak dulu masa mudanya. Jadi memang kembali lagi, kita tidak bisa menentukan bahwa yang lansia ini pasti tidak bisa berpikir terbuka terhadap perkembangan zaman. Jadi ada faktor-faktor yang menentukan itu. Tapi pertanyaan yang menggelitik adalah sebenarnya bisa nggak sih Mbak, maksudnya dipadu-padankan antara pemikiran orang tua dengan anak yang kita tahu gapnya itu terlalu jauh. Bisa nggak sih sebenarnya diselaraskan gitu? Kalau ditanya bisa atau tidak, tentu pasti bisa ya. Tergantung pada setiap individu tadi. Kalau misalnya yang muda juga menerima, terbuka akan menerima masukan dari orang yang lebih tua, jadi kemudian yang tua juga bisa menerima masukan yang perkembangan zaman sekarang, mereka akan mencari titik tengahnya. Oh lebih baik yang mana ya cara mereka. Jadi keputusan yang diambil juga tidak semata-mata karena memang berdasarkan dengan pengalaman sendiri. Jadi memang mereka menggabungkan antara pengalaman yang baru berdasarkan dengan pengalaman yang lama. Oke ya, jadi benar-benar win-win solution nih pemirsa ya. Jadi orang tua kita belajar dari pengalaman gitu ya. Kita tidak mau masuk ke lubang yang sama, kita nggak mau kesandung batu yang sama. Itu kita belajarnya dari orang tua. Tapi orang tua juga harus ngerti bahwa tidak selamanya kita harus melihat ke belakang, kita juga harus melihat ke depan. Dan itu bisa dilihat dari anak-anak kita yang future visionnya itu lebih bagus daripada orang tua. Nah ketika disatukan maka semuanya akan dinamis dan sinergis. Ini sangat luar biasa ya. Jadi nanti kalau udah kayak gini pasti deh parubayanya jadi lebih terplanning ya. Nah nanti akan kita bahas nih setelah break seputar krisis paruh baya ya Mbak Desi ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daafamily. Kami akan kembali saat lagi. Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Ini menarik banget tema kita hari ini pemirsa ya. Menarik karena apa? Sering kita mendengar istilah life start at 40 gitu ya. Jadi hidup itu dimulai dari usia 40 tahun. Mulai ini bisa jadi definisinya banyak ya. Mulai benar-benar mengarungi bahtera kehidupan, mulai benar-benar menikmati hasil pekerjaan selama di usia 20-30-an, atau mulai benar-benar merasakan dilema kehidupan, problematika, masalah rumah tangga, percintaan, penghasilan, pekerjaan. Aduh, it's too complicated ya. Jadi banyak hal ya, startnya itu bisa beragam gitu. Nah, ada juga yang merasakan krisis di usia parubaya di usia 40-an. Nah, apa sih sebenarnya krisis yang dirasakan? Mungkin ada yang di usia 40 sudah settle ya dengan penghasilan, sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, sudah punya deposito gitu ya. Tapi ada juga yang di 40 tahun gara-gara mungkin pandemi ya, banyak yang start from zero, struggle-nya itu benar-benar struggle banget, survive banget. Nah, kita akan membahas tema kita hari ini. Kalau Anda besok mau ulang tahun ke usia 40 atau di usia parubaya,
lagi dilematis ya, mau ngapain sih hidup ini? Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama Mbak Desi Puspitasari, MPSC psikolog dari Smart Mind Center Consulting. Mbak Desi, kita lanjut lagi. Ini menarik ya sebenarnya, secara psikologis gitu. Ketika orang memasuki usia parubaya, apa sih yang dirasain gitu? Secara umum ya, kalau mungkin pun berbeda-beda, tapi kita pasti punya standar yang sama di usia 40. Pastilah ya, kita aja kayak dulu ya, di usia 19 tahun mau menuju ke kepala 2, 20 tahun pun saya sempat overthinking ya. 29 ke 30 juga pasti orang pasti akan overthinking juga. Aduh, kepala 3, apalagi usia kepala 4 gitu, nanti kepala 5 dan lain sebagainya. Kondisi psikologisnya gimana sih Mbak? Oke, untuk kondisi psikologisnya tentunya pada masa parubaya itu mereka mulai menjadi orang tua kan, orang tua yang harus dituntut untuk lebih mandiri, kemudian untuk lebih bijaksana. Mereka yang sehat secara psikologis tentunya pasti bisa mengambil keputusan untuk memberikan bimbingan. Itu biasanya masuk ke dalam tahap perkembangan psikososial, yaitu generativitas. Nah, generativitas tadi mereka bisa mengekspresikan produktivitas mereka dan kreativitasnya untuk mengembangkan diri. Mereka mampu untuk menjalani kehidupannya dan mau untuk membimbing, mengajarkan generasi berikutnya, berbagi ilmu. Artinya mereka tidak istilahnya tidak ada keinginan untuk menerima balasan. Jadi mereka hanya untuk mengekspresikan bagaimana mereka membimbing dan memberi yang diberikan. Tapi bagi individu yang ternyata kondisi psikologisnya ini sepertinya generativitasnya melemah, artinya mereka stagnasi. Mereka cenderung untuk tidak bisa produktif di masa mudanya, sehingga mereka pada masa sekarang krisis parubaya ini, masuk di parubaya, mereka jadi tidak termotivasi, mereka tidak tahu apa sih selama ini mereka inginkan, mereka tidak bisa mencapai apa yang mereka lakukan, misalnya dari segi karir, kemudian akhirnya mereka tidak bisa memberikan dukungan atau memberikan support kepada orang-orang di generasi berikutnya. Tapi sebenarnya kalau gimana Mbak? Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin definisinya, usia parubaya itu benar-benar di usia 40 atau bisa lebih dini atau bisa lebih mundur sih Mbak? Oke, pada usia parubaya itu biasanya beberapa itu dimulai dari usia 40 sampai 60 tahun. Jadi ada beberapa negara juga bisa dari 40 sampai 65 tahun. Nanti batasan usia ini pun akan tergantung pada perubahan-perubahan ke depannya sesuai dengan kesehatannya, status sosial ekonomi, kelompok nanti itu budaya setiap negara. Oke. Lalu yang dimaksud dengan krisis, krisis ini kan, jadi kebayang tahun 98 ya gitu. Tapi krisis, tapi ini konteksnya parubaya gitu. Nah krisis parubaya ini gimana? Udah parubaya itu kan beban hidupnya lumayan berat, ditambah krisis lagi. Nah krisis parubaya ini kondisinya seperti apa sih Mbak? Apakah selalu dikaitkan dengan kondisi psikologi seseorang atau gimana tuh? Kondisi kalau dibilang krisis parubaya, itu kan mereka artinya mengalami masa transisi dari masa muda yang tadinya 20-an tahun, kemudian mereka menuju masa tua, tapi belum tua juga gitu. Jadi masa transisi di antara melewati masa muda untuk melewati masa yang akan datang. Biasanya ketika masa mereka di masa muda itu tidak merasa produktif, mereka merasa tidak mampu berprestasi, maka mereka akan merasa krisis bahwa mereka jadi cenderung untuk menarik diri gitu. Jadi mereka pertumbuhan pribadinya enggak untuk berbagi ilmu gitu. Jadi mereka merasa tidak bahagia gitu. Seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang produktif. Orang-orang yang produktif masa muda, kemudian mereka mampu bersosialisasi, terus menerima akan kondisi fisiknya, penurunannya, dan mereka fokus pada apa yang ingin mereka capai, itu mereka akan lebih sehat secara psikologis. Oke, tapi apakah krisis parubaya ini bisa menyebabkan depresi ya? Kan karena krisis ini kan sesuatu yang mengerikan kan. Nah, mengerikan secara psikologis berarti ujung-ujungnya adalah stres atau depresi. Tapi apakah memang selalu bisa menyebabkan dan berujung pada depresi?
ketidakmampuan mereka menerima akan kondisi yang ada, cenderung membuat perubahan psikologis orang tersebut. Jadi kalau mereka misalnya orang yang belum siap akan kehilangan pasangan. Jadi kalau udah usia tua itu bisa kan tentang tali penyakit. Jadi mereka ketakutan terus, nanti kalau misalnya tidak ada pasangan gimana ya. Jadi mereka berpikir terus tanpa memikirkan tujuan masa hidupnya itu mau gimana gitu. Jadi kalau mereka jadi takut, cemas, berlebihan, kemudian mereka jadi tidak mau keluar dari lingkungan sosial, mereka udah mendingan nggak usah kemana-mana aja, lebih baik di rumah, ntar kalau keluar nanti bisa jatuh atau bisa kecelakaan seperti itu. Udah mendingan di rumah lebih sehat aja deh gitu. Itu bisa akhirnya menyebabkan mereka jadi depresi, kestabilan emosi juga berpengaruh. Oke, tapi apakah memang semua usia parubaya, kita yang masuk usia parubaya akan mengalami ini Mbak, mengalami krisis parubaya? Dan kalaupun akhirnya mengalami, ada yang mengalami atau semuanya mengalami, kira-kira gejalanya gitu ya, yang menandakan bahwa ini udah mulai masuk tanda-tanda krisis parubaya ini, itu gimana tuh Mbak? Tidak semua sih orang yang parubaya itu mengalami krisis, jadi bergantung pada penerimaan akan adaptasi mereka, perubahan fisiknya, kemudian pandangan mereka, gaya hidupnya mereka, daya juang ketahanan menghadapi setiap tantangan, tentu itu sangat berbeda. Jadi ketika orang yang bisa menerima tantangan yang ada di setiap hidupnya, mereka akan cenderung untuk bisa melewati masa-masa krisis tadi. Jadi artinya masa krisis itu bukan suatu pandangan yang membuat mereka itu stuck di tempat itu. Jadi ini memang harus dilalui gitu. Ketika orang bisa beradaptasi melalui tantangan tersebut, mereka cenderung untuk lebih mudah, jadi lebih produktif. Jadi tantangan itu yang ada artinya sebagai stimulus stressor yang membuat mereka jadi lebih bisa bertahan. Oke ya. Jadi tidak semua akan mengalami gitu ya. Nah tergantung bagaimana kita memprepare juga ya gitu ya. Karena memang semuanya itu berawal dari bekal gitu ya. Kalau kita bekalnya baik, kita insya Allah bisa menjalannya dengan baik. Oke Mbak Desi, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya karena ini menarik banget. Ini saya yakin pasti banyak dari pemirsa yang memasuki usia parubaya dan lagi bingung-bingungnya ya. Sekarang mau ngapain ke depannya, planningnya mau gimana-gimana. Nanti akan kita bahas lagi di segmen selanjutnya. Kalau Anda punya pertanyaan pemirsa boleh curhat-curhat sama Mbak Desi di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema yang sangat menarik sekali ya, apalagi jelang weekend ya. Kita mulai, hari ini dapat insight baru nih dari Mbak Desi ya. Terus kemudian mapping ya, Sabtu Minggu ini. Dan mulai direalisasikan di bulan depan mungkin ya, udah seminggu lagi bulan depan gitu ya, di bulan Juli. Nah kalau Anda punya pertanyaan 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Mbak Desi Puspitasari MPSI psikolog dari Smart Mind Center Consulting. Oke Mbak Desi, kita lanjut lagi. Yang jadi pertanyaan adalah banyak orang kalau kita ngomongin tentang sesuatu yang berkaitan dengan psikologis, mereka tidak aware, mereka tidak sadar bahwa mereka ada di posisi itu. Pun begitu kalau kita berbicara masalah krisis parubaya ya. Mungkin kita berpikirnya adalah, wah ini mah udah masalah yang dihadapi banyak orang nih. Ini lingkungan kerja atau lingkungan sosial udah mulai toksik nih. Jadi aku psikisnya terganggu dan lain sebagainya. Tidak mengetahui, tidak sadar bahwa yang terganggu justru adalah parubayanya dia, usianya dia yang akhirnya menyebabkan krisis dan akhirnya membuat dia tidak comfort gitu. Nah pertanyaannya, apakah orang yang mengalami krisis parubaya itu sadar secara penuh bahwa mereka ini sedang mengalami krisis parubaya atau karena faktor eksternal? Gimana tuh Mbak? Untuk krisis parubaya ini memang mayoritas tidak menyadari atas apa yang dirasakan mereka. Jadi mereka ya tahu kenapa ya kok saya jadi sekarang lebih suka untuk takut, saya lebih mudah cemas akan masa yang akan datang. Jadi mereka misalnya udah usia 45 tahun. Nanti kalau saya
kerja ini bentar lagi udah mulai pensiun, atau saya bisa aja nih nanti akan kalah dengan orang yang lebih muda secara prestasinya. Jadi mereka cenderung untuk berpikir terus-menerus, mereka tidak sadar bahwa masa mereka adalah masa parubaya, gitu, di mana ada masa transisi tadi, ada perubahan-perubahan yang dari penurunannya kognitifnya mungkin jadi lebih melemah, gitu. Kemudian bagaimana cara pandang orang lain ketika faktor eksternal tadi yang di Mas Alin katakan, bahwa bisa aja orang lain katakan udah tua itu pasti jadi kamu nggak bisa produktif deh, gitu. Jadi mereka juga tidak bisa sadar, gitu, kalau kita mengalami kesadaran. Oke, tidak sadar. Nah, tidak sadar ini kan berpengaruh besar pada banyak atau tidaknya orang yang tahu kondisi mereka seperti itu. Kalaupun akhirnya tahu, kan mereka mungkin ketika mengalami krisis mungkin cerita sama teman, keluarga, atau mereka pergi ke profesional, ke psikolog ataupun ke psikiater. Nah, pertanyaannya gini, Mbak, selama masa pandemi dan sudah mulai berakhirnya pandemi ini, kita kan dipaksa ya untuk shifting dari kehidupan yang dulunya normal jadi new normal gitu ya, dengan berbagai macam transisi yang kita alami gitu. Dan ini pasti tidak mudah karena kita berbicara masalah kesehatan, sosial, ekonomi, penghasilan, pekerjaan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, selama pandemi ini sampai hingga saat ini, Mbak Desi melihat nggak sih banyak terjadi krisis parubaya, apalagi mereka ya masuk di usia parubaya 40 di masa pandemi, ketika harus kehilangan pekerjaan atau orang yang disayangi dan lain sebagainya. Ini kasus krisis parubaya berarti menjadi kasus yang lumayan besar atau enggak sebenarnya? Kalau dari berbagai riset itu 1 dari 3 orang parubaya itu mengalami krisis parubaya. Artinya mungkin saya dapat simpulkan sekitar, ada juga riset mengatakan 10 dan sampai 20% orang mengalami krisis parubaya. Jadi tidak sampai 50% ya. Artinya tidak cukup banyak sekali orang di usia parubaya mengalami krisis. Oke. Mungkin 1 dari 3 gitu, 10, 20 sampai 30%. Tapi kan sebenarnya ada mungkin yang 30% ini banyak faktor ya yang akhirnya memicu itu terjadi gitu ya. Gaya hidup itu masuk nggak sih, Mbak? Maksudnya gaya hidup kita gitu ya, ketika kita ngomongin bagaimana kita bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan dan lain sebagainya deh gini. Gaya hidup itu juga termasuk hal yang bisa mencetuskan orang mengalami krisis parubaya atau tidak? Ya, tentunya gaya hidup itu menjadi salah satu pencetus ya, bagaimana seseorang itu mengalami krisis parubaya atau tidak. Gaya hidup yang misalnya ketika orang terbuka akan keadaan sosial, misalnya mereka tetap aktif, bersosialisasi, kemudian mereka juga tetap mengasah pola berpikirnya, kemudian bagaimana cara mereka beradaptasi terhadap setiap perubahan, baik perubahan fisiknya, menerima hal tersebut, kemudian bagaimana mereka tetap bisa mengontrol emosi mereka, tapi stabilitas emosinya itu baik, itu tidak akan mempengaruhi krisis pada parubaya. Tapi kebalikannya, bagi individu yang mereka cenderung merasa takut akan kehilangan seseorang yang pada dasarnya itu mungkin belum tentu terjadi. Jadi mereka sudah berpikir hal-hal yang negatif, thinking tadi, kemudian mereka kurang mampu menjaga kesehatannya, artinya tidak melakukan aktivitas olahraga mungkin, kemudian makannya kurang sehat, dan cenderung akan mengakibatkan penyakit-penyakit lain. Jadi itu sangat mempengaruhi gaya hidup. Oke, berarti sangat berpengaruh ya bagaimana gaya hidup kita, mulai dari gaya hidup yang kita ciptakan atau lakukan sendiri atau bersama-sama orang lain itu juga berpengaruh. Oke Mbak Desi, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya, dari Mbak Fitria. Ayah saya sudah pensiun sejak 5 tahun yang lalu. Dia mau jadi ojek online karena bosan di rumah. Oh iya, ini banyak sih ya orang habis pensiun tuh bosan banget di rumah kan udah biasa kerja gitu ya. Saya sebagai anak tidak mengizinkan karena risikonya yang besar. Gimana caranya supaya ayah saya ini nggak bosan di rumah aja? Terima kasih. Ini ya tadi sempat kita bahas ya Mbak ya, post power syndrome. Mereka udah biasa punya jabatan mungkin gitu ya, terus tiba-tiba harus mandek di rumah. Itu tuh nggak enak banget ya. Kita pun yang anak-anak muda gitu ya, kita pengen libur kerja tapi sehari, 2 hari, 3 hari kerja itu kayak bingung mau ngapain. Apalagi pensiun yang harus setiap hari gitu nggak ngapa-ngapain di rumah. Ini gimana nih Mbak?
Bagi setiap individu yang mungkin putusnya pekerjaan, mereka yang tadinya aktif bekerja terus diminta untuk stuck aja, nggak melakukan apa-apa, itu juga berdampak negatif ya tentunya dari pola pikirnya, fungsi kognitifnya jadi menurun, yang tidak diasah, kemudian motoriknya dia yang lebih cenderung berdiam diri. Tentunya untuk orang-orang yang mengalami peralihan dari bekerja tidak bekerja, mereka bisa melakukan aktivitas ringan di rumah. Jadi mereka mulai melakukan pekerjaan atau memperbaiki alat elektronik misalnya yang sederhana misalnya, atau mereka mulai mencari kegiatan baru seperti menanam tanaman, yang suka dengan tanaman. Jadi tidak hanya harus stuck di rumah tidak ngapa-ngapain. Nah, dari contoh yang tadi misalnya ayahnya udah pensiun 5 tahun, kemudian mau jadi project online, kan? Karena bosan di rumah. Wajar saja kalau misalnya mereka merasa bosan, gitu. Apalagi tidak ada kegiatan. Ketika ayahnya memilih untuk bekerja di project online, artinya mereka berpikir mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kita lihat juga kondisi fisiknya, apakah mendukung untuk bisa aktivitas tersebut, kemudian apakah lingkungannya yang dia pilih, maksudnya yang dekat-dekat saja menerima ojek tersebut. Jadi kita harus lihat, kalau misalnya suruh diem aja di rumah itu akan tidak membantu secara perkembangan psikologisnya. Oke ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Fitria ya, dan semoga ayahnya tetap happy di rumah, semuanya berjalan dengan lancar dan indah ya. Terima kasih Mbak Fitria. Oke, nah ini kalau tadi dari ayah ya, dari seorang sosok laki-laki ya. Menarik juga adalah kalau dari sosok perempuan, ini kan pasti akan memasuki masa menopause itu Mbak. Nah, ini juga mereka pasti akan mengalami krisis juga nggak sih yang disebabkan oleh kondisi tersebut? Menopause itu sebetulnya kan tentunya hormon estrogen ya. Jadi mereka tidak lagi produktif secara produksi. Kemudian mereka cenderung untuk lebih mudah mengalami stabilitas emosinya. Jadi ada perubahan suasana hati ketika mulai memasuki masa menopause. Begitu juga dengan adanya terganggu gangguan tidurnya. Nah, ketika parubaya itu tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang mereka alami, mereka akan terfokus pada perubahan tersebut. Mereka merasa tidak menerima. Nah, akhirnya mereka cenderung mengalami krisis. Tapi tidak banyak juga, maksudnya ada beberapa parubaya yang bisa menerima kondisi perubahan yang terjadi. Jadi mereka tidak fokus akan menepusnya, mereka fokus pada kebahagiaan yang mereka jalani selama hidupnya. Jadi mereka lebih produktif, melakukan hal-hal yang lebih positif. Oke, nah ini yang kemudian kita udah tahu lah ya, parubaya krisisnya ini terjadi seperti itu. Berarti kan mereka butuh bantuan ya, apalagi banyak yang tidak menyadari gitu. Di kondisi seperti apa sih Mbak, orang dengan yang mengalami krisis parubaya ini harus dibawa ya, entah ke rumah sakit, entah ke psikolog, entah ke psikiater. Pokoknya bantuan dari profesional. Di kondisi seperti apa mereka harus dibantu sama profesional, dan biasanya apa yang dilakukan? Apakah sekadar konseling aja atau ada terapi apa gitu? Sampai sebatas mana sih orang itu harus mendapatkan penanganan pada profesional ya tentunya. Itu ketika mereka tidak produktif dan mengganggu perilaku mereka. Jadi ada juga bagaimana mereka stabilitas emosinya itu terganggu. Jadi misalnya mereka jadi pikirannya takut terus, cemas terus akan peristiwa yang akan terjadi. Jadi nanti takut adik meninggal, kemudian nanti takut jatuh sakit, kemudian emosinya jadi apa? Mereka jadi cenderung sedih, menangis sendiri, merasa tidak bahagia, tertekan, kemudian hubungan sosialisasinya juga berkurang. Mereka enggan untuk pergi bersama dengan keluarga, kemudian menaiki dari lingkungan sosialnya yang tadi suka berkumpul arisan atau berkumpul ke tempat ibadah, mereka jadi cenderung malas. Itu artinya perubahan-perubahan tersebut sudah mengganggu secara personalnya, psikologisnya. Akhirnya dibutuhkan untuk penanganan
agar pemikiran-pemikiran yang negatif tadi itu bisa dipecahkan. Ya, mereka mencari jalan solusinya, apakah pemikiran itu rasional atau irasional. Kemudian bagaimana emosinya mereka mempengaruhi itu. Nah, treatmentnya yang diberikan bagi beberapa kasus individu yang mengalami pemikiran yang irasional atau pemikiran yang tadi takut yang belum tentu terjadi di masa depan, itu mungkin kita bisa menggunakan solution fokus grief therapy. Jadi kita fokus pada apa yang dipikirkan dan kita menjabarkan setiap masalah yang mereka rasakan. Nah, kemudian kita mulai mencari solusi atas permasalahan yang mereka alami. Oke ya, jadi tetap harus digali dulu gitu ya untuk kemudian menemukan solusi terbaik, karena tidak bisa dipukul rata ya. Orang yang mengalami krisis paruh baya harus melakukan ini, melakukan itu, karena banyak indikator dan support system juga pasti membantu ya. Salah satunya adalah keluarga. Itu kan support system yang sangat besar sekali dampaknya untuk kesehatan mental seseorang, apalagi memasuki usia paruh baya. Oke, ini terjawab sudah ya tentang krisis paruh baya. Nanti di segmen terakhir kita akan membahas, Mbak, bagaimana kemudian pasca paruh baya mereka akan memasuki masa lansia gitu ya. Nah, masa lansia ini juga kita berbicara tidak hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental. Nanti akan kita bahas di segmen terakhir ya, Mbak ya. Oke, 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily. Kalau Anda masih punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih bersama dengan Mbak Desi Puspitasari, MPS psikolog dari Smart Mind Center Consulting. Mbak Desi, di segmen terakhir ini kita akan membahas ya beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental lansia, karena ini penting banget ya, karena lansia itu kan kadang-kadang ya Mbak ya, mereka itu bisa jadi seperti anak-anak lagi gitu ya. Dan kadang-kadang kita itu kayak bingung ya, aduh ini gimana sih harus menghadapi lansia gitu ya. Nah, untuk menjaga supaya tetap mentalnya terjaga dengan baik, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah buat mereka agar tetap aktif gitu ya. Nah, aktif ini di sini aktif dalam artian aktivitas fisika atau aktivitas mungkin ya, maksudnya quality time bareng sama keluarga, ngobrol, sharing. Kadang-kadang ya, jangankan cucunya, anaknya aja gitu ya, kadang-kadang nggak ngerti ngobrolnya karena itu pengalaman mereka masa dulu. Nah, aktif di sini itu maksudnya gimana sih, Mbak? Aktif yang tetap aktif itu secara sosial, artinya bagaimana mereka tetap melakukan komunikasi, hubungan dekat dengan keluarga, dengan pertemanan, tadi anak, cucu, itu tetap aktif ya. Jadi artinya mereka ada komunikasi yang terjalin gitu setiap harinya. Kemudian aktif lagi secara fisiknya, mereka tentu diharapkan untuk bisa beraktivitas ringan, misalnya olahraga, mungkin olahraga berat, tapi kayak jalan kaki, mungkin di pagi hari atau di sore hari dengan jarak yang tidak terlalu jauh tentunya, yang sesuai dengan kebutuhan fisik mereka ya. Gitu. Jadi bukan hanya aktif fisik saja, tapi aktivitas psikologis tadi, kemampuan mereka untuk bersosialisasi juga penting. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan tuh gini, Mbak. Ini curcol juga ya, mungkin untuk banyak orang yang menghadapi juga gitu. Seperti tadi aku mention juga, aktif di sini kan aktif bersosialisasi tidak hanya ke orang lain ya, maksudnya ke keluarga, anggota keluarga. Dan biasanya mereka kan tinggal sama ya anak sama cucunya. Nah, ada nggak sih Mbak misalnya tips untuk menghadapi yang kalau lansia, kakek nenek, oma opa kita itu ngajak ngobrol sesuatu yang itu aja diulang-ulang dan kita nggak ngerti bahasanya gitu. Dan kadang-kala kan mereka lumayan sensitif ya, ketika kita nggak tanggapi mereka bisa ngambek, bisa marah seperti ya, yang pasnya untuk meladeni atau merespons tindakan-tindakan mereka ini seperti apa sih Mbak kalau mereka akhirnya minta ngajak sharing, curhat dan lain sebagainya gitu. Ketika lansia itu mengajak berbicara, kemudian mereka berbicara berulang-ulang, biasanya mereka tidak sadar akan proses yang mereka lalui. Jadi mereka mungkin ngomong itu memang sewajarnya saja, mereka tidak sadar karena memang ada penurunan daya ingat ya, memori. Itu juga mempengaruhi yang biasanya bisa nanti akan ke arah ke demensia. Jadi ngomongnya mulai berulang-ulang, kadang meletakin barang juga nggak tahu. Nah, saat lansia itu bercerita, tugas kita adalah mendengarkan.
Jadi kita tidak mengkritik. Ketika lansianya ngomong berulang, kita dengarkan saja. Mungkin kita bisa mengganti topik yang baru. Artinya maksudnya kita memberikan pertanyaan baru yang masih sesuai dengan topik yang dibicarakan. Gitu. Jadi kita nggak asik main handphone sambil main tapi kita dengerin, tidak. Jadi kita benar-benar menatap matanya sambil mendengarkan dengan seksama. Jadi kita juga harus sabar sebagai orang yang terdekat bagi orang tersebut. Mendengarkan ya pemirsa ya. Jadi jangan jawab yang aneh-aneh, dengerin aja. Mulai diarahin belok sedikit-sedikit pakai sen ya, ke kiri apa ke kanan gitu ya. Tapi jangan terlalu frontal juga. Nah, waktu istirahat menjadi hal yang penting juga sih untuk lansia nih, Mbak. Ya, tentu saja. Istirahat dengan artinya dia rileks di otaknya dia, untuk dia bisa lebih berpikir lebih tenang. Artinya otaknya tidak bekerja terus. Kemudian bagaimana itu bisa mempengaruhi kondisi fisiknya juga. Gitu. Jadi waktu untuk tetap tidur itu juga sangat penting. Oke, selain juga mengonsumsi makanan yang sehat, karena kadang-kadang lansia juga masih picky, jadi kayak anak kecil lagi ya, picky eaters juga ya gitu. Nah, ada nggak sih yang bisa dilakukan untuk membujuk supaya oma-opa kita ini mau makan sehat, Mbak? Mungkin kita gali dulu ya yang kesukaan dari opa-oma itu apa makanannya. Kita lihat, sukanya misalnya makan lebih ke masakan yang ditim misalnya, gitu. Atau suka yang gorengan, mungkin kita ganti gorengannya dengan air fryer misalnya gitu. Jadi yang lebih sehat gitu. Atau kita jadi mengganti dengan asupan buah-buahan. Gitu. Tergantung dengan kebutuhan lansia itu sendiri tentunya ya. Pokoknya intinya kita dengerin mereka maunya apa dan kita arahkan ke hal-hal yang lebih baik. Entah itu dari hal cerita, pengalaman hidup, aktivitas fisik, pun termasuk makanan dan juga istirahat. Terima kasih Mbak Desi Puspitasari, MPSC Psikolog dari Smart Mind Center Consulting sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat dan kita semua sehat terus ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Desi, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Smart Mind Center Consulting. Selamat kembali beraktivitas. Oke pemirsa, saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.